Terus mau bikin dinasti politik nggak, Kang? Anak saya gitu. masih kecil-kecil. Oh, gitu. Anak Pak Gubernur masih kecil-kecil. Jadi nggak ada main proyek nanti. Maksudnya ini Macetnya bukan cuma di jalan, tapi di sungai juga macet. iya. Oh, kabupaten itu berarti daya. Kabupaten itu kampungan. Kabupaten Bandung tidak harus lebih maju dari kota. Jalak Harupat ini bisa menjadi miniaturnya GBK. Selamat malam, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar, di acara Mata Lokal Memilih. Nah, sekarang malam ini saya mendapat tamu yang istimewa, idola saya ketika saya masih muda. Wah, berarti saya tua dong. Kayaknya lebih tua saya deh, Kang. Tapi kan pernah muda, Kang, ya? Ya. Oke. Itu masa-masa yang tidak bisa diulang ya. Iya. Oke. Nah, yang bersama saya sekarang adalah calon Bupati Bandung, A. Sahrul Gunawan. Selamat malam, A. Selamat malam. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Iya, harus sehat dong ya. Kalau Kang Sahrul ini saya ingat kalau bintang film Amerika itu Michael J. Fox. Nggak pernah tua. Iya. Michael J. Fox ya. Michael J. Ya, Fox ya, yang ya, apa kalau nggak salah itu filmnya Back to the mungkin Future karena mungkin dia apa ya tinggi badannya juga tidak seperti iya. Jadi kebanyakan umumnya orang bule gitu Iya. ya, terus ya ada juga sih yang bicara seperti itu Iya. ke saya. Lu kayak ini. Muda Tapi terus kayaknya, itu ya. saya sih merasa biasa aja. Gitu. Nggak ada perawatan juga atau apa. Iya. Gitu. Kang, Ya. ini kan sudah berapa minggu ya kampanye ya? Udah cukup ada 2 mingguan ya, 2 mingguan kampanye. Nah, apa yang Kang Sahrul dapat yang menarik gitu ya ketika bertemu dengan warga gitu ya? Yang menarik adalah bahwa masyarakat dengan kompleksitas masalahnya, Iya. ya, pemerintah daerah ya, dengan saya kira ya sunatullah ya, kebutuhan itu akan lebih banyak dibanding kemampuan, termasuk bagaimana pemerintah daerah juga. Apa yang menjadi keinginan masyarakat tentu nggak mungkin terakomodir sempurna, sehingga ada yang namanya skala prioritas. Dan apa yang menjadi kekurangan pemerintah daerah ketika saya secara person masuk dan ketika saya hadir, mereka tidak lupa dengan background saya. Dan saya juga bisa sekaligus menghibur mereka, memberikan kebahagiaan, itu kan juga seperti melupakan problematika mereka sendiri gitu ya. Tapi tentunya apa yang saya lakukan ketika berada di masyarakat, tentu saya selalu membuat catatan-catatan. Apa yang memang perlu dievaluasi gitu ya. Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi bagi saya selalu ada hal baru, dan ketika saya datang ke masyarakat itu ya memberikan kebahagiaan tadi yang saya sampaikan, juga belanja masalah gitu. Jadi apa yang perlu next dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Sementara yang Kang Sahrul temukan apa, Kang? Yang ini? Ya, mungkin masalah yang oh ternyata selama saya jadi wakil bupati saya nggak tahu nih. Sekarang kok saya tahu ini. Unik nih masalahnya gitu. Ya, jadi Kabupaten Bandung dengan luas wilayah geografis, topografisnya yang luar biasa, betul. Pegunungan, dan memang benar-benar apa ya, nature, dan sangat berbeda dengan kota Bandung yang urban gitu ya. Potensinya itu sangat besar sebetulnya. Bagaimana sumber daya alam, sumber daya manusianya ini perlu diolah
ditata kelola dengan baik. Ya. Satu hal yang saya kira perlu dilakukan ya sebagai dasar ya penentuan kebijakan adalah memperbaiki database. Oke, database. Database bagaimana nantinya kita mengoptimalkan command center yang sudah kita miliki, yang merupakan banprov dari provinsi sebesar 6 miliar saat itu, dan ketika kita menjabat ya itu fresh gitu. Dan harapan saya sebetulnya ini bisa digunakan sebagai center dari apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita bisa mendata mengenai skala prioritas. Pemanfaatan teknologi itu penting. Jadi bagaimana kita bisa tahu di setiap wilayah itu, kemudian juga dengan pemanfaatan teknologi kita bisa tahu secara real time report dari masyarakat. Kalau perlu nanti RW bisa jadi operatornya gitu dari kondisi di masyarakat, berapa jumlah orang yang meninggal, yang lahir, berapa yang memang butuh bantuan, mana yang sudah tidak perlu bantuan lagi. Maksudnya ketua RW bisa menginput data langsung gitu ya? Teknis saya kira itu menyusul ya. Dan, bisa juga bagaimana perangkat desa ya, LKD itu juga difungsikan ya, diperankan Puskesos untuk kaitannya dengan sosial, kemudian Karang Taruna kepemudaan, sehingga kita bisa menguatkan peran pemuda di wilayahnya masing-masing ya, sebagai representasi dari anak-anak muda yang dimana secara saat ini aja kan DPT-nya itu lebih dari 50% kan anak-anak muda. Betul. Sehingga mereka mendapatkan perhatian dari bagaimana disupport dari sisi anggaran untuk membuat hal-hal kreatif gitu ya. Jadi ya penguatan dari unsur terkecil di desa, dan kita harus bisa mendata ya sehingga terinput yang real time, karena ini problem ya untuk bagaimana mendistribusikan program bantuan. Ini kaitannya luas Mas, jadi kesehatan, pendidikan, kesehatan misalnya berapa sih sebetulnya realnya masyarakat yang sangat membutuhkan sehingga kita bisa berikan BPJS gratis plus iuran per bulannya misalnya. Kemudian di pendidikan ini kita data siapa sebetulnya yang memang kita perlu berikan subsidi misalnya untuk bagaimana beasiswa itu sehingga bisa tepat sasaran. Perlu revisi data gitu mungkin Kang? Ya saya kira memang ya secara real time memang harus berjalan, dan itu continue harus dilakukan sehingga kita punya dasar ya. Database ini penting buat saya karena begitu luasnya Kabupaten Bandung, bagaimana koneksitas antar wilayah, koneksitas daerah atau wilayah dengan pusat dengan kita, dan bagaimana ini menjadi home base-nya ya, ketika nanti ini bisa terdistribusikan kepada OPD-OPD terkait. Responsif atau tidak, ya tinggal reward and punishment nantinya. Jadi sebetulnya bagaimana nanti kita bisa mengukur kinerja akan mudah sebetulnya. Betul. Nah, saya tadi sebelum siap kita terima kasih. Padahal saya belum request loh. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Teica. Aduh, hangat lagi. Ini menghangatkan tenggorokan saya. Yang saya kalau berkeliling itu bicara program. Kalau gitu kita seruput dulu Kang, boleh? Seruput dulu ya. Seruput dulu. Saya ini selain sekarang campaign kan. Ya masyarakat selalu nyanyi. Jadi nyanyi. Waduh, saya show setiap hari. Bisa 15 titik. Bismillah. Alhamdulillah. Oh iya, Tribuners, Kang Sahrul ini juga penyanyi loh, bukan cuma pemain film ya. Jadi
wajar kalau setiap kampanye nyanyi ya. Oh ya, Kang Sarul. Ya. Tadi sebelum Kang Sarul ke sini, saya dapat titipan pertanyaan dari teman di sini yang tinggal di Kabupaten Bandung. Oh ya, Kebetulan rumahnya di Cinunuk. Nah, rumahnya di Cinunuk. Nah, dia ini kalau mengurus administrasi kependudukan jauh di Soreang. Nah, ya, itu pertanyaannya adalah bagaimana nanti Kang Sahrul kalau mendapat amanah dari warga Kabupaten Bandung menjadi bupati, punya solusi nggak soal ini? Supaya pelayanan kependudukan nggak terlalu jauh, karena wilayah Bandung, Kabupaten Bandung kan jauh-jauh. Ya memang ini lepas daripada isu KBT ya, Kabupaten Bandung Timur, yang memang saya kira itu kan ada mekanisme sendiri dan bagaimana DPR, pemerintah saat ini juga yang dan belum tentu dalam waktu dekat kan itu didorong oleh DPR untuk segera kajian sudah ada gitu, tinggal bagaimana eksekusi sambil menunggu moratorium yang masih di close kan sekarang. Lepas dari itu, saya berpikiran bahwa memang perlu ada mungkin kalau semacam PTSP terlalu luas dan tidak semua juga harus ada di wilayah yang lainnya. Kalau saya bermimpi, ya, lagi-lagi bermimpi kita kan, itu ada semacam pendopo, di mana juga mungkin ada untuk saya berkantor, mungkin tidak harus tiap hari juga di situ, tapi setidaknya di situ ada untuk layanan administrasi yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau kita mapping itu wilayah timur itu kan mencakup Majalaya, Soljer, Ranca Ekek, Nagreg, Cicalengka, Cileunyi. Jadi sepertinya sih Ranca Ekek yang pantas itu, yang bisa mewakili dari daerah di timur. Artinya dari Cimenyan juga kan bisa, tidak terlalu jauh. Tidak seluruh masyarakat juga bisa mengakses melalui tol dengan kendaraan roda 4. Ya, jadi kalau misalnya cuma naik motor kan nggak bisa. Betul. Jadi itu bisa optimal layanan publik itu dengan adanya wilayah di Bandung Timur. Betul. Ya, jadi tidak semua masyarakat itu harus ke Soreang semua. Dan saya kira memang bagaimana masyarakat ini bisa terakomodir ya dengan adanya pusat pelayanan di wilayah khusus di timur. Harapan saya seperti itu nantinya. Ya. Dan bagaimana nantinya kita harus memiliki sinergi dengan lembaga yang lain. Layanan publik itu kan mencakup mengenai hukum, mengenai pernikahan, dan lain sebagainya. Contoh misalnya di Pengadilan Agama Soreang itu sering kali saya kontrol, melihat itu banyak masyarakat yang dalam sehari itu case-nya bisa 200-300-an. Apalagi ya pasca pandemi ya. Ini kan kami kan hadir di situ dan sangat tinggi kasus-kasus seperti itu. Dan banyak masyarakat yang ketika hadir, yang dari Neglawangi perbatasan Garut, yang dari Nagreg, dari Cipelah perbatasan Cianjur, itu datang, oh ternyata persyaratannya kurang. Ternyata misalnya SKTM-nya nggak ada, emang nggak bisa selesai di desa. Itu loh maksud saya tuh, informasi ini dengan kita nih gadget di tangan mereka semua, ya orang-orang pedalaman, orang-orang gunungan, artinya di desa-desa juga pada pegang HP gitu. Harusnya secara teknologi bisa, harusnya kan ya. Bisa, edukasi apapun bisa, informasi apapun bisa. Nah ini yang penguatan bagaimana di desa untuk pelayanan publik. Jadi si pendopo ini hanya untuk hal-hal yang memang diperlukan, yang di luar kewenangan dari desa, kecamatan. Nah ini yang mobile pendopo gitu. Ya jangan mobile dong. Kalau mobile kan banyak juga tuh. Yang
menjadi program-program dari desa. Iya, Belum lagi kalau misalnya sudah masuk kategori desa mandiri kan suka dapat mobil apa sih namanya itu yang dari provinsi itu? Iya, iya, iya. Apa mobil bukan mobil apa sih? Ya begitulah. Oh ya itu Iya. terus saya harus lihat lagi nih. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Soalnya banyak juga kemarin tuh yang ya komplain mengenai sudah masuk ke kategori desa mandiri tapi tidak mendapatkan bantuan Iya, kendaraan oke. dari provinsi gitu. Nanti saya cek nih. Namanya apa itu? Iya, iya. Lupa saya. Itu sering tuh apa namanya dipakai untuk hal-hal yang manfaat lah ya Iya, untuk iya, masyarakat. betul. Kang, Ya. Kang Sahrul dan Kang Gun-Gun itu kan sama-sama pernah menjabat wakil ya. Nah, ini pertanyaan saya, nanti kira-kira kalau dapat amanah ya, pembagian tugasnya seperti apa? Oke. Nah, ini aku penasaran ini. Maskara. Maskara. Apa? Yang ini dari provinsi yang memotivasi desa-desa supaya mereka bisa mengupgrade. Oke, soal pembagian tugas ya. Kita harus menyadari bahwa masalah itu banyak. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan sendiri. Yang termudah itu adalah bagaimana kita patuh terhadap undang-undang, bagaimana pembagian kewenangan, itu sudah jelas diatur undang-undang. Tapi kan lepas dari itu kita punya komitmen, kita punya nurani, kita punya prinsip bekerja dan bekerja sama. Bahwa ini bukan hanya melulu kekuasaan, ini pemerintah daerah bukan perusahaan. Kalau misalnya sudah punya prinsip seperti itu, maka tidak akan bisa bekerja dan bekerja sama. Nah ini yang menjadi pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada sempat yang bilang, Kang jangan-jangan akan balas dendam lagi nanti. Nanti ke wakilnya, enggak juga. Enggak, ya. Ini kan hasil dari komunikasi kita diskusi yang panjang sebetulnya. Ya mungkin banyak tidak tahu bahwa sebetulnya kami yang mengkondisikan diri kami sendiri. Oh gitu. Dari jauh-jauh hari. Jadi dulu ketika saya diusung oleh partai untuk dipasangkan sebagai calon wakil bupati, dulu itu komposisi PKS Nasdem. Saya waktu itu maju melalui Nasdem. Kemudian last minute ketika mau deklarasi terus berubah. Saya sebagai kader partai, saya ikut. Dan saat itu memang ya PKS, Nasdem. Jadi saya sudah kenal dengan personal sebetulnya. Jadi ya memang rasanya saya harus meyakini bahwa first impression itu penting. Apa first impressionnya apa sekarang? Saya nanya. Bahwa saya merasa connect dengan. Apakah sama-sama namanya Gunawan? Mungkin juga ya. Ada perasaan senasib, namanya sama. Marga Gunawan. Ya, jadi ya kalau kita bicara persoalan ya. Nah, tapi kan kalau kita bicara secara politik, konstelasi, ya saya bagian dari kader. Ya, tentu saya harus ikut dan ya dinamikanya seperti itu dan bagi saya ya menjadi perjalanan dari politik saya aja gitu. Ya menarik. Jadi pertama saya tuh perhatikan pasangan ini kok sama-sama Gunawan, kok bisa ini? Jadi Gunawan yang pernah jadi wakilnya Dadang. Oh iya. Oh iya ya, betul ya. Dadang ya. Iya, jadi istimewa ini. Ya pada akhirnya ya ternyata seperti yang kami sudah diskusikan bahwa ada hal-hal yang menjadi catatan-catatan yang belum bisa terimplementasikan ketika kami berada dalam posisi sebagai wakil bupati gitu ya. Saya kira ini hanya masalah komposisi aja. Siapa yang
yang jumlah kursinya lebih besar. Iya, iya. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Ngomong terus seret ini. Jadi menarik Mas sebetulnya. Saya nggak pernah membayangkan bahwa saya bisa menjadi seorang politisi. Karena dulu itu saya bermimpi aja enggak sebetulnya. Tapi ada hal-hal yang ketika dalam bisnis saya ini berkaitan dengan regulasi, dengan pemerintahan. Nah di situ mulai saya ada ketertarikan ke politik. Sebetulnya tahun 2004 atau 14 ya, Bima Arya dulu tuh PKS itu 2014 ya? 2004 malah. Itu ya kok 2004 sih? Bener 2014. Berarti mulai itu sudah Waktu itu diminta saya diminta sebagai untuk maju sebagai wakil wali kota Bogor waktu itu. Tapi saya nggak kepikiran sama sekali. Emang saya nggak mau. waktu itu masih puncak-puncaknya sebenarnya ya? Bukan? Enggak juga sih. Tapi memang nggak kepengen aja. Okay. Karena nggak ada hal yang membuat saya jadi kepengen gitu. Iya, iya. Ketika di 2018 dari usaha saya memang tidak lepas ya dari masalah regulasi gitu ya. Saya ini di asosiasi travel umroh haji se-Indonesia. Saya sebagai humas, saya sering mendampingi ketum. Waktu itu mengenai umroh murah dan lain sebagainya, mengurus market kita sebetulnya. Tapi bukan hanya itu, tapi bagaimana nanti pengamanan dari dana masyarakat yang dikolek oleh secara ugal-ugalan oleh pihak-pihak yang ini gimana hitungannya nih, kita kan tahu dapurnya nih. Jadi mulai ke Dirjen, Kementerian Agama, Komisi 8 waktu itu. Iya, dan kemudian kalau nggak salah tuh beberapa tahun kemudian kan terbukti banyak. Ya, meledaknya 2018. Iya, banyak yang ini ya, namanya, gagal. Itu padahal setahun sebelum itu kita sudah mengingatkan. Dan ketika meledak itu mulai ada keinginan. Kalau saya lewat Senayan tuh kayaknya gue harus duduk di sini nih gitu kan. Nah, masuknya saya ke partai politik, saya sebenarnya inginnya ke legislatif. Karena itu yang saya berdasarkan pengalaman ya. Tapi ya oleh partai saya dan memang kesempatannya ternyata kebuka ke eksekutif ya bismillah lah, artinya dimanapun ini kaitannya dengan masalah orang banyak gitu, masalah sosial kemasyarakatan. Saya juga mungkin tidak hanya dari yayasan yang saya kelola aja gitu ya, yayasan pendidikan di Ciawi Bogor, yayasan pendidikan Al-Hikmah sampai dengan sekolah menengah kejuruan pariwisata. Mungkin ini ada kesempatan nih untuk saya punya skopnya yang lebih besar gitu ya. Ya memang saya tidak ada background dari birokrasi politik sebelumnya kan, jadi masuk ke dari situ keluarga juga. Kang Sahrul berarti. Iya. Jadi semuanya nggak ada yang di politik sebetulnya. Nah, masuk ke kontestasi ya, terus kemudian dilantik. Kami dalam perjalanannya ternyata wow. Jadi luar biasa. Udah gitu. menikmati politik sekarang ya? Ini ya? Ya sepertinya. Terus mau bikin dinasti politik nggak, Kang? Mau bikin nggak? Tenang. Anak saya masih kecil-kecil. Oh gitu. Anak Pak Gubernur masih kecil-kecil. Jadi nggak ada main proyek nanti. Oke. Tenang. Iya kan sekarang kan banyak topik-topik pembicaraan soal dinasti politik ya, gitu loh. Jadi iya, saya sekalian aja nanya. Pendapat Kang Sahrul gimana soal dinasti politik? Ya, saya kira itu balik lagi ya ke bagaimana startingnya atau niatnya ya untuk masuk. Saya kira banyak juga yang capable. Agung Laksono, anaknya Dev, sahabat saya, dia mampu. Dia punya kemampuan yang baik, kapasitasnya ya, mengetahui betul mengenai anggaran. Dia juga sangat baik komunikasinya.
kemudian banyak saya kira dewan-dewan ya, terutama Iya, misalnya iya, bapaknya betul. dewan, anaknya dewan. Iya, iya. Ada juga yang di eksekutif juga ya, Diko, eh, ayahnya kan bendahara umum tuh kan. Iya, iya. Tapi saya sempat ngobrol pertama di Golkar, sama-sama di Golkar. Ini oke gitu. Jadi Iya, iya. apa? Ya saya kira Setidaknya mungkin karena apa ya, ambience ya. iya. Jadi mungkin dia Iya. bisa melihat Suasana tiap hari sebetulnya itu dia bisa aja gitu ya. dia lebih memahami dari dia usia Iya. dini. Iya. Malah sebetulnya kemampuan untuk menangkap, ya intuisinya mungkinnya Iya, dari sisi udah politik. terbangun sejak kecil ya Ya sebenarnya sudah ya. kecil. Iya. Ya bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya, saya kira banyak juga kan yang akhirnya hanya memanfaatkan ini orang tua, tapi ya nggak lama ya karena memang bagaimana ya tergantung dia sendiri kan. Oke, sekarang kita kembali ke Kabupaten Bandung lagi. Ya. Tadi agak kejauhan. Kita kembali ke Kabupaten Bandung. Nah, Ya. Kang, di Kabupaten Bandung itu ada 31 kecamatan ya, Kang? 30 atau 31 ya? 31 kecamatan. 31 kecamatan. Nah, dari sekian sekian kecamatan itu ada nggak yang belum pernah dikunjungi? Rata-rata semuanya sudah. Iya. Kampanye tahun 2019 sampai 2020 itu semuanya sudah masuk. Sudah masuk. Tapi ya? tidak semua kampung juga saya masukin Oke. kan. Jadi sampai dengan saat ini pun rasanya nggak semuanya juga untuk kakawet sadayana oke gitu. Jadi Iya, ketika iya. saya berkunjung, oh ini ada lagi ini yang saya baru. Yang paling menarik kecamatan mana, Kang? Pasti ada dong, nggak semua. Yang paling menarik? Nggak bisa rata-rata, pasti ada satu atau dua yang. Semua indah sih ya sebetulnya. Satu Ya pilih. karena saya suka pariwisata ya, saya dari sisi apa dulu nih? Soalnya banyak. Banyak. Kalau budaya saya suka. Ya udah, ini aja dari sisi pariwisata aja. Pariwisata, saya suka Ranca Bali. Ranca Bali Ranca ya. Bali, karena Oke. Ya view-nya bagus sekali, sangat menenangkan, dan potensinya sangat besar untuk bisa dikembangkan. Pangalengan pun begitu juga, untuk agro juga kan sebetulnya bisa lebih menghasilkan dan bisa memberikan solusi dari hal-hal yang saat ini petani keluhkan. Ya hanya mungkin ya bagaimana kita bisa merangkul, dan sebaiknya komunikasinya harus lebih efektif dengan seluruh stakeholder yang ada. Karena ya sebetulnya lahan di Kabupaten Bandung itu bukan kita semua yang punya, tapi kan ada perhutani, iya. PTP, dan itu sangat luas. Bahkan di Ranca Bali itu mungkin separuhnya gitu ya. Milik perkebunan, milik PT. Dan saya kira karena memang ada warga kita di sana, kalau untuk di pariwisata ada pelaku pariwisata di sana, sehingga perlu ada sinergi di antara pemangku kepentingan untuk memecahkan solusi. Dan dengan artinya berjalan natural dan parsial ya sifatnya, berarti ya ini saja sudah kunjungannya luar biasa. Apalagi kalau dikelola dengan baik, bagaimana anggaran ini juga nantinya bisa berdampak terhadap hal lain. Bergaining bisa dong. Misalnya? Misal, oke, promotion kita keluarkan. Sekian. Ya, cukup besar juga. Iya. Take and give-nya apa? Apa yang nantinya bisa diberikan dari si pemilik lahan, di mana tempat-tempat wisata itu yang melibatkan penduduk lokal maupun luar ini yang bisa dilakukan. Apakah infrastruktur khusus pariwisata, apakah tata kelolanya yang ada di situ, sehingga tidak dibiarkan liar begitu ya. Artinya ya ada sekitar sebulan lalu kan sempat mencuat masalah
Arung Jeram yang dimana itu ikoniknya, sehingga masyarakat sudah pariwisata nggak nyaman karena harus nunggu berjam-jam dan sebagainya, karena nggak ada yang ngatur, karena ini crowded sekali. Jadi itu sebetulnya saya sudah bayangkan ketika saya pertama kali saya mengamati gitu ya. Ini siapa yang ngatur ini ya? Maksudnya ini macetnya bukan cuma di jalan tapi di sungai juga macet. Iya, jadi kan itu kan nggak bagus juga. Maksudnya kan kita bagaimana membuat nyaman wisatawan untuk datang ke sini, dan kita harus berorientasi untuk bagaimana nantinya para wisatawan ini untuk stay-nya bisa lebih lama gitu di sini. Bagaimana ini kita menciptakan pundi-pundi untuk meningkatkan PAD kita. Dari wisata kecil sekali, Mas. Sebetulnya emang kita terkenal dengan wisatanya, tapi kan betul. Kalau dari sisi income kitanya itu kecil sekali. Jadi perlu ada penataan bagaimana kita buat ekosistem wisata yang lebih baik, event-event ditingkatkan, ya dengan memanfaatkan yang ada lah. Artinya seperti ada gedung budaya Sambilulungan, yang memang mungkin kita bisa bikin event tahunan yang kita publish lebih masif gitu ya. Ada tempat-tempat wisata yang mungkin juga kita bisa adopt dari Ijen, misalnya Kawah Ijen kan istilah ada Kawah Putih. Bagaimana nantinya bisa melibatkan masyarakat nanti dengan homestay gitu. Nah sekarang misalnya desa wisata, oke, bikin homestay, menjiplak ya, tapi nggak ada event, nggak ada apa, siapa yang mau nginep. Jadi harus komprehensif kan. Jadi semua itu dibuat bagaimana unsur wisata ini berdampak terhadap hal-hal lain juga. Contoh misalnya kita dari sisi konveksi, ini kan banyak ini di kita di timur, di Cikancung, Cileunyi, produk-produk konveksi gitu ya, kerudung, gamis, itu besar-besaran itu. Jadi pasar Tanah Abang yang pasar Senen Kemis, yang katanya pasar Tasik, itu lebih dari 50% orang Soreang, maksudnya orang Kabupaten Bandung. Kenapa tidak Soreang menjadi stopover dari apa yang namanya Bandung Etalase UMKM misalnya? Ya kita berikan wadah ruang, sehingga mereka bisa mengekspos produk-produk mereka, dan kita subsidi gitu. Artinya jangan sampai lebih dari biaya sewa mereka buka lapak di Jakarta misalnya. Dengan begitu kan akhirnya mereka bisa membawa marketnya yang dari seluruh Indonesia di Tanah Abang itu kalau bicara offline ya, belum lagi online. Setidaknya kan bisa ikut datang ke kita ya, buang uangnya di kita. Terus supaya orang Malaysia langsung ke kita gitu ya, dan kita tata lagi ya dengan pihak-pihak tersebut, stakeholder, untuk bagaimana ini bisa lebih memancing orang. Dan memang perlu kenyamanan. Apa itu kenyamanan? Bagaimana investor itu merasa nyaman, pungli, kalau tidak bisa dihilangkan diminimalisir. Kemudian bagaimana perizinan dan pesimis sebagainya. Banget sama pungli, Kang. Begini ya, kita juga harus realistis. Ya, bahwa kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita mengcounter dan bagaimana saya kira ini takes time ya. Jadi misalnya ada orang yang mendaki gunung melalui Kawah Putih, di situ udah ada yang cegat 20.000, cegat segini. Ya kita harus karyakan mereka. Betul. Kita harus karyakan mereka. Jadi ini kan butuh waktu. Jadi saya lebih memilih untuk dengan kalimat itu. Karena ini butuh waktu, nggak bisa tiba-tiba, dan ini perlu effort dari kita semua. Segala sesuatu kalau proporsional, profesional. Artinya mereka menikmati kue itu secara legal gitu ya? Iya, betul. Dan
bagaimana kita ya saya belum kepada hal-hal baru nanti yang mungkin terlalu teknis dan belum tentu juga investornya ya. Tapi kajian dan gambaran ya, asumsi, estimasi saya sudah mulai kaji itu dari wacana-wacana yang ada di media ya, seperti misalnya bagaimana ada wacana cable car. Saya kira menarik ini untuk bisa mengurai kemacetan di satu minggu. Kenapa kita pesimis untuk kita bisa mendapatkan investor kalau itu bisa terwujud sepanjang 25 km, Soreang Ranca Bali 15 km, Ranca Bali Pangalengan 10 km. Bagaimana kita bisa melihat view dari atas, melihat kawah itu luar biasa. Saya pernah naik heli sama Dan Lanut waktu itu. Melihat dari atas, Masya Allah, luar biasa, keren banget Kabupaten Bandung. Kita bisa bikin event misalnya trail run. Dan ini ini kan harus diperbanyak event-event itu. Event tuh bukan hanya di lingkup Pemda, kehebohannya hanya di Pemda, tapi bagaimana ada sense of belonging dari seluruh masyarakat yang ada. Bagaimana seni budaya itu harus menjadi bagian dari karakter kita. Jadi kita ya, Kabupaten Bandung ini indungnya Bandung, Mas. Jadi sebelum dulu Kota Bandung memisahkan diri, yang terbaru KBB dan Cimahi ya di 2007 kalau nggak salah ya. Pemecahan itu, ini kita harus menciptakan pride bahwa kita ini adalah pusat ini. Dan jangan kita biarkan mindset bahwa kabupaten itu berarti dayu. Kabupaten itu kampungan. Kabupaten Bandung tidak harus lebih maju dari kota. Ini mindset ini harus dibentuk. Bagaimana bahwa masyarakat ini dibawa untuk bagaimana supaya kita harus bangga dengan kita dan kita harus membuat cantik kita. Soreang ibu kota kabupaten sebagai pintu masuk, ini wajahnya harus wow, ibu kota kabupaten gitu. Yang ada saat ini ya, kalau tadi kita bahas fasilitas yang ada, Jalak Harupat misalnya. Saya kemarin nonton konser Sheila on Seven, macetnya luar biasa dari arah kota. Dengar sampai apakah nggak mungkin kita bikin misalnya gedung parkir untuk bisa mengatasi kemacetan kalau ada Persib main, kalau ada konser musik, dan ini kan menjadi daya tarik magnet ya, artinya menjadi opsi daripada selain GBLA, selain tempat-tempat lainnya di kota Bandung. Saya bayangkan, Mas, kalau misalnya Jalak Harupat ini bisa menjadi miniaturnya GBK. Ada perubahan skulptur, lari sore, malam, ada lampu-lampunya, ada UMKM-nya di sekitarnya, sehingga bisa menarik yang dari kota untuk datang. Aksesnya cepet kok, dari kota Bandung, Pasir Koja ke kota Waringin paling cuma 10 menit. Jalak Harupat miniatur GBK ya, mantap. Jadi kita nggak juga harus bisa untuk bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga bisa lebih profesional penanganannya. Dan ini akan berdampak terhadap wisata. Di belakang kota Waringin itu, di daerah Cibodas, itu kan ada trek untuk sepeda, ya, untuk bikers itu bisa ke situ. Ya, bisa jadi nanti Jalak Harupat jadi stop over untuk orang-orang yang loading sepeda ke situ, bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Kita juga perbaiki infrastrukturnya yang ada di situ, sehingga bisa menarik orang untuk datang, ngebuang uangnya untuk bisa berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Harusnya kalau konsernya di Jalak Harupat, nginepnya juga di sekitar situ, Soreang ya, bukan di Bandung, jangan bukan di kota Bandung. Sekarang yang paling simpel aja. Ini kan kita nggak ada 5 stars di Soreang. Kenapa tidak? Okupasi 2 hotel bintang 4 yang representatif, Sunshine dan Sultan Raja, tinggi sekali, Mas. Hari biasa saja tinggi. Karena memang banyaknya masyarakat yang memang
senang wisata ke Pangalengan, ke Ciwidey, mereka mereka menginapnya di situ. Banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa alternatif hotel-hotel kalau di kota penuh gitu ya, jadinya di Kabupaten Bandung gitu, dan cukup dekat kan dengan kota Bandung. Jangan yang jauh-jauh deh, misalnya yang pemerintah daerah sendiri. Kalau misalnya banyak sekali dari pihak luar, pemerintah daerah yang kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, ya jangan cuma buat dapat SPJ aja dong. Nginepnya di kota, buang duitnya di kota, kita cuma sebentar aja dapat SPJ, enak aja. Ya kan? Kenapa tidak ada persyaratan? Persyaratannya mana bookingan hotel di Kabupaten Bandung? Itu yang paling dekat saja. Jadi mindset itu bahwa kita yang membesarkan diri kita gitu, bukan siapa-siapa. Nah ini kita harus memperlakukan wilayah kita ini menjadi sesuatu yang memang layak untuk diperhitungkan, layak untuk ditinggali gitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan, dan melihat dari karakter masyarakat gitu ya. Setelah saya 3,5 tahun ini, Kabupaten Bandung itu ada 2 yang mengikat dari seluruh konsep program yang berjalan: keagama Islaman dan budaya. Nah ini yang perlu ada kombinasi yang mengikat menjadi identitas. Hampir setiap sudut pondok pesantren di Kabupaten Bandung. Bagaimana ya lagi-lagi pendataan, legalitas dari pondok-pondok pesantren yang ada, keterlibatan mereka dalam pembangunan, ya. Kenapa tidak di setiap event-event keislaman ada festival Muharram, festival Ramadan, festival Isra Miraj, yang sesuai dengan kulturnya, dan ada ruang-ruang mereka untuk berekspresi sehingga potensi misalnya radikalisme atau apa itu berkurang. Dan bagaimana kita menghargai teman-teman kita yang berbeda yang lainnya. Seperti misalnya untuk komunitas yang Chinese gitu ya, non Muslim itu kan adanya di daerah TKI kebanyakan ya. Itu memang ini sih sudah menjadi komunitas-komunitas gitu ya. Beda kalau dengan komunitas Padang itu beragam itu semuanya. Yang penting dekat pasar. Saya kemarin baru ketemu dengan komunitas Minang. Ada Batak tapi tidak terkonsentrasi. Kalau Chinese itu teman-teman kita yang Chinese itu kebanyakan di TKI. Sehingga ada agenda-agenda yang lain, misalnya ada festival barongsai. Itu tidak agenda pemerintah juga. Itu kita hargai juga mereka yang cuma sekian diberi tempat juga ya. Ada diberikan tempat. Bukan hanya hal-hal yang sensitif, masalah rumah ibadah atau apa segala macam, tapi bagaimana ini menjadi bagian dari kekayaan kita gitu, kebinekaan kita. Ya pada intinya kalau saya berpikir apa yang sudah baik yang saat ini berjalan, yang dimana juga ada saya sebagai bagiannya, itu harus jadi lebih baik lagi gitu ya. Yang belum ya harus jadi baik, kita evaluasi gitu. Banyak PR-nya sebetulnya. Siap. Kalau memang ada takdirnya saya dan Pak Gun-Gun. Dua Gunawan ya. Jadi karena waktu juga membatasi kita ya, saya persilahkan Kang Sahrul untuk kasih pesan tuh kepada Tribuners yang warga Kabupaten Bandung. Silakan Kang. Ya, untuk warga Kabupaten Bandung yang saya cintai, hayu ieu teh anu urang keur urang. Urang oge anu tiasa ngamumule, anu tiasa merenahan kampung urang. Jaga lingkungan, kemudian juga bisa bersinergi, kita ciptakan sesuatu yang kondusif, tidak intimidatif.
kemudian juga bersama-sama. Karena pemerintah daerah nggak bisa bekerja sendirian, tapi juga butuh dari kerjasama semua pihak. Nanti ke depan kita akan lakukan sama-sama hal-hal untuk bisa lebih meningkatkan ya value dari wilayah kita. Dan jangan lupa ya, semangat untuk mewujudkan Kabupaten Bandung anu alus pisan. Ya, oke. Oke, Itu aman ya, aman ya? Aman. Sini semua aman sini, Kang. Oke. Demikian Tribuners wawancara saya dengan Kang Jun. Kang Sahrul Gunawan. Sayang sekali saya udah nggak punya jin, Pak. Oh iya. Kalau saya lagi keliling ke masyarakat, itu, Pak, iya jambatan, Pak, iya hoyong, iya. Duh, ada enak sekali saya kalau punya jin tinggal main sulap. Iya, Pembangunan tidak pakai RPJMD, tapi langsung disulap. Iya. Tapi sungguh sayang, tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, semua harus ikhtiar, kerja keras kita semuanya. Oke. Demikian Tribuners wawancara saya yang tidak terasa hampir sejam. Oke. Demikian wawancara saya dengan Kang Sahrul Gunawan. Semoga isinya menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk bekal terutama dalam menentukan pilihan di November mendatang. Terima kasih Kang Sahrul Gunawan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di acara Mata Lokal Pemilih selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.